Adegan dalam film Bid'ah yang diperankan oleh Walid sukses memicu emosi para penonton. Salah satunya yang terkenal adalah adegan di mana para jemaah meminum air bekas mandi Walid dengan dalih mendapatkan keberkahan dari sang guru. Padahal sahabat Nabi nggak ada geng yang seperti itu, geng ya. Sampai-sampai meminum air bekas kaki Nabi Muhammad, nggak ada para sahabat begitu ya. Walid. Mama Gufron pun ketar-ketir apabila pejam mata bayangkan muka Walid. Pejam mata bayangkan muka Walid. Dan harus gua akui sih, Malaysia ini paling berani nih kalau mengkritik hal kayak begini. Contohnya dalam seri si Bid'ah ini. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini. Wak Lonjong Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Sesuai dengan tajuk di video ini, karena memang sepertinya ada beberapa komentar di ruang komentar di channel YouTube saya, geng. Ada juga beberapa DM Instagram, Facebook juga, geng ya, untuk saya membahas, mereview, geng ya, viralnya, suksesnya, berjayanya film dari Bid'ah. Wow, ini geng ya. Ini geng ya, sampai-sampai ini ramai sekali rakyat Indonesia sampai merinding, meremang ya, dikarenakan memang sangat relate sekali dengan apa yang terjadi di sekeliling mereka nih, geng ya. Film Malaysia viral sukses ya, dan bahkan memberi tamparan keras nih, geng. Ya, ada beberapa adegan yang cukup membuat orang-orang Indonesia ini sangat-sangat relate sekali. Kok relate, ya kan? Ya, salah satunya adalah pejamkan matamu, bayangkan muka Walid. Asik. Itu ya. Ya memang kalau kita berbicara tentang film Malaysia, geng ya, kemarin itu ada beberapa video ya bahwasanya film Malaysia susah nak masuk ke dalam industri pasar Indonesia. Ini buktinya, geng, sampai viral nih di Indonesia, geng ya. Itu jadi memang mungkin, geng, film ini dibuat, geng, supaya membuat mereka itu sadar ya, yang mereka itu telah lama menyimpang, maybe, geng ya. Ada beberapa atau segelintir rakyat Indonesia, geng ya, di Malaysia, geng, perkara ini sangat diambil berat, geng ya. Pasti akhirnya terus ditangkap. Nah, sekarang ini kan banyak, geng ya, yang mengaku-ngaku cucu cicit Nabi lah ya, macam-macam gelaran ya, tapi ujung-ujungnya ya sesat, geng ya. Itu jadi istilahnya kalau di Malaysia itu penunggang agama, geng ya. Oke, geng ya, seperti biasanya, geng ya, sebelum kita mulai video ini ya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng ya. Oke, karena video ini durasinya cukup panjang ya, mungkin ada sekitar 26 menit. Jadi kita tonton sampai dengan selesai, geng ya. Dan harus gua akui sih, Malaysia ini paling berani nih kalau mengkritik hal kayak begini. Dia udah nonton maraton sampai episode 13. Bayangin. Yang belum tahu, jadi ini tuh series Malaysia yang lagi viral banget sekarang, judulnya Bid'ah. Ini relate banget kan sama isu agama kita di sini. Jadi secara nggak langsung ini tuh jadi kritik sosial buat pihak-pihak yang suka jualan agama buat menuhin nafsu dunianya aja. Dalam serial ini mengandung beberapa adegan kontroversial yang jadi sorotan publik. Meski hanya fiktif belaka, adegan dalam film Bid'ah yang diperankan oleh Walid sukses memicu emosi para penonton. Salah satunya yang terkenal adalah adegan di mana para jemaah meminum air bekas mandi Walid dengan dalih mendapatkan keberkahan dari sang guru. Padahal sahabat Nabi nggak ada, geng, yang seperti itu, geng ya. Sampai-sampai meminum air bekas kaki Nabi Muhammad, nggak ada para sahabat begitu ya. Ajaran apa ini? Ajaran Walid ini. Pejam mata bayangkan muka Walid. Oke, Ria Oktorina, geng ya, jangan lupa subscribe. Halo sahabat semua, saya Ria Oktorina. Belakangan ini jagat maya, terutama di Indonesia, sedang ramai membicarakan sebuah serial asal Malaysia yang viral
karena isi ceritanya terasa begitu dekat dan menyentil. Menyentil, Serial ini menyindir ya, berjudul menyindir. Bid'ah. Bukan Bid'ah. tanpa alasan film ini jadi perbincangan karena secara tidak langsung film ini seperti menampar wajah kita sendiri. Ya. Pejamkan mata, lalu bayangkan Kawalid. Nah, itu adalah salah satu cuplikan film Bid'ah dari Pejamkan Malaysia mata. yang ngangkat kontroversi keagamaan jihad ummah. Iya. Banyak scene kayak berlutut pada Walid, cium kaki Walid, sampai minum bekas cucian kaki yang Itu. katanya mengandung berkat Walid. Dan ya gue nggak kebayang sih kalau yang buat film ini dari Indonesia. Maksudku kayaknya udah habis deh dihujat sama ormas-ormas keagamaan atau yang menganut Iya sih. aliran serupa. Bahkan sampai didatengin, Iya. bahkan sampai dibubarin juga. Iya. Jadi inget kajian-kajian yang dibubarin sama mereka. Dan untuk berita yang pernah saya dengar, geng, bahkan ada beberapa organisasi, aku tak berani sebutkan namanya, geng, itu bahkan sampai ingin memboikot film Walid ya. Ya. Jadi mereka intinya marah ya dengan apa yang ada di dalam Walid. Jadi kalau memang tidak melakukan, tidak menerapkan, kenapa harus tersinggung, kenapa harus marah, geng? Ada, geng, seperti itu, geng. Tetapi untuk semua rakyat Indonesia memang standing applause terhadap film Walid ini, geng, ya, keseluruhannya. Tetapi memang adalah segelintir organisasi itu begitu, geng, ya. Kedengarannya sih aneh, tapi memang ada loh di Jawa dan sekitarnya, dan di Indonesia juga maksudnya. Dan sorry, kali karena ini gua Jawa harus ya, kayaknya berani Jawa, banget Bang, ngomong. ya. Aku dihujat netizen lagi. Di tengah banyak kasus kiai cabul di di tengah banyak kasus oknum kiai cabul di pondok pesantren, jadi pengingat buat kita semua, untuk orang tua, buat milih pondok pesantren buat anaknya. Hati-hati, jangan sampai nemu yang kayak gini. Perkara ini bukan hal baru, fenomena sekte keagamaan udah ada sejak dulu. Contoh nih, ada pemeluknya menjalani upacara tertutup pada malam hari, di mana laki-laki dan perempuan mencopot busana lalu lampunya dimatiin. Serius? Ngapain ya? Ya, kejadian ini 2021 lalu, di mana polisi udah amanin 16 orang penganut kepercayaan Balakasuta di Pandeglang, Banten. Ya, setelah lakukan ritual mandi bareng yang katanya biar suci. Ritual itu ternyata diadopsi dari ajaran hakekok atau plesetannya hakikat, sebuah aliran sesat berselimutkan Islam. Ya, Islam. Astagfirullah. Anehnya mereka nggak menjalankan syariat, sembahyangnya ya cukup dengan niat dan nggak usah ke Mekah. Ngapain? Iya. Dan akhirnya aliran ini dibubarin pada tahun 1961. Oke, udah cukup ya, nggak usah melebar ke aliran-aliran lain yang ada sekarang. Gue yakin itu cuman oknum. Tapi Ya, dengan oknum, adanya gengs. film Gelintir, Bid'ah ya. ini, semoga rakyat Indonesia khususnya tercerahkan dan tidak fanatik buta dengan tokoh Amin, agama amin, yang amin, menyimpang amin. tentunya. Terkadang, geng, saya agak tersinggung juga lah, geng. Kadang itu ada netizen, geng, ya, baik itu mungkin dari Indonesia sendiri ataupun dari Malaysia. Ya, ini pasti Jawa nih. Ini pasti orang-orang Jawa ya, Jawa yang melakukan hal-hal menyimpang seperti ini. Padahal sebenarnya bukan hanya orang-orang Jawa aja, geng, bahkan hampir di seluruh negara, hampir di seluruh dunia, geng, ya, pasti ada aliran-aliran Islam sesat seperti itu. Baik itu di Malaysia pun ada Ayah Pin, geng, ya, di Indonesia juga ada maybe Mama Gufron, ya, dan sebenarnya bukan itu ya. Jadi saya terkadang itu agak miris ya, agak geram juga lah ketika melihat ada komentar, ini pasti orang Jawa nih, guys. Aku orang Jawa, guys, tapi nggak semua orang Jawa seperti itu, geng, ya. Ya, mana, geng? Karena fenomena ini sebenarnya kalau penyimpangan agama Islam, ya, lagi ya saya tekankan, tidak hanya terjadi di Indonesia, di Malaysia, tetapi seluruh dunia, seluruh negara yang ada atau yang beragama Islam pasti ada aliran-aliran seperti itu, ya, yang menyesatkan, ya, dengan kedok Islam, penunggang agama, menjual agama, begitu, geng, ya. Oke, next kita lanjut lagi, geng, ya. Coba tebak apa yang habis gue tonton? Si Walid, anjrot, si Walid. Astagfirullahalazim. Saking penasarannya sama orang-orang pada Walid ya, akhirnya ini gue tonton dah series tetangga kita atau ini. Apakah memang semenjijikkan itu? Oke, so ini gue mau review ya. Gue udah nonton maraton sampai episode 13. Bayangin, yang belum tahu, jadi ini tuh series Malaysia yang lagi viral banget sekarang, judulnya Bid'ah. Nah, ceritanya ini tuh kayak suatu sekte keagamaan yang ajarannya ya beberapa emang melenceng banget dari Islam gitu ya. Nah, sektenya ini dipimpin sama
Walid namanya. Ya Allah, astagfirullahalazim banget ya. Emang si Walid ini jamaahnya disuruh kawin paksa, kepatuhan yang mutlak, minum air rendeman kaki dengan embel-embel dapat berkah dari si Walid. Ya gitu-gitu lah pokok. Jemaahnya ya nurut-nurut aja karena emang mereka kayak udah dicuci otak gitu kan, didoktrin sedemikian rupa sehingga ya membenarkan tindakannya si Walid ini. Cuma nanti ceritanya tuh ada namanya Baiduri sama Hambali yang emang berusaha membongkar kedok si Walid ini ya. Nah, review gue jujur emang di samping ngelihat kelakuannya si Walid ini bikin mual dan jijik banget. Terus teknik seriesnya yang menurut gue masih agak sinetron, kayak transisinya, kamera worknya, scoring musiknya itu tuh kayak ke Indosiaran banget. Backsoundnya jedar-jedor gitu. Sinetron ya, seperti emang sinetron. kalau dari cerita ini menarik banget karena kata gue ini tuh adalah suatu hal yang cukup common dan banyak terjadi di sekitar kita. Kayak anak-anak dipaksa nikah sama aki-aki dengan janji masuk surga, orang-orang dimanipulasi dengan embel-embel agama. Ini relate banget kan sama isu agama kita di sini. Jadi secara nggak langsung ini tuh jadi kritik sosial buat pihak-pihak yang suka jualan agama buat menuhin nafsu dunianya aja. Nah, Terus ini itu ya. Jadi memang fenomena Walid ini sebenarnya di mana-mana, geng ya. Tidak hanya di Indonesia, di Malaysia maybe atau bahkan di seluruh dunia ya. Bahkan ini sampai-sampai kalau di Indonesia, geng ya, saya melihat ya demam Walid, parodi Walid trending ini di mana-mana, geng ya. Bahkan dialog cara bicara Walid itu di mana-mana, geng ya. Sampai-sampai tetangga saya nih, geng ya, jiran saya nih ya, dah keluarkan t-shirt Walid. Ada juga yang buat filter Walid. Nah, di TikTok ya. Bahkan lagu Bayangkan Muka Walid dah rilis ya. isu perempuannya juga kuat banget ya guys. Gimana oknum-oknum tersebut memandang perempuan hanya sebagai objek, hanya sebagai komoditas pemuas nafsu belaka. Nah ini kalau kita tarik pesannya itu tuh bagus banget. Kita sebagai perempuan ya kudu punya marwah lah ya. Jangan mau dimanipulasi sama orang-orang dengan kedok agama. So kalau nonton ini ya bisa jadi edukasi lah buat kita, buat selalu waspada sama oknum-oknum yang mabuk agama kayak begini. Ini nggak ada adegan plus-plusnya kok. Emang beberapa scene itu ada yang agak saru, tapi nggak ada yang gimana-gimana karena ini Malaysia lah ya. Ya gitu loh, pokok intinya nih series menghadirkan sensasi ngeri yang beda gitu lah. Bukan horor, nggak ada hantu tapi rasanya merinding. Tapi kalau nggak ditonton penasaran. Dah silas, harapan gue semoga Baiduri sama Hambali endgame, amin. So udah gimana menurut kalian Aku belum guys? nonton, geng. Aku belum nonton sih. Hujan mati, bayangkan muka Wali. Hujan mati, bayangkan muka Wali. Amit-amit, Bang Bayi. Hujan mati, bayangkan muka Wali. Dan Ya, satu Indonesia kena tampar cerita Walid, geng ya. Kalau tak silap, geng ya, Walid itu adalah lakonan dari seorang aktor legend lah, geng ya, daripada Malaysia yang bernama Faizal Hussein, geng. Kalau tak silap, geng ya. Jadi memang beliau betul-betul dapat menjiwai watak tuan guru sesat tersebut dengan baik dan jayanya, geng ya. Dia memang dah legend dan sangat-sangat pandai, geng ya, dalam bidang ini. Wah, ini ya, kalau tak silap Faizal Hussein dan para pelakon dari Bid'ah, geng ya. Itu Ya, semoga kita semua dijauhi dari ajaran sesat, geng ya. hujan mati, bayangkan muka Wali. Diulang lagi. Wali. 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 Mama Gufron pun ketar-ketir apabila pejam mata bayangkan muka Walid. Hujan mati, bayangkan muka Wali. Istri harus minta maaf kepada suami ketika bermasalah walaupun suami yang salah. Ajaran apa ini? Ajaran Walid ya. Ya, kalau suami bersalah, suami minta maaf. Cuman kita laki-laki ini, laki-laki itu egonya lebih tinggi. Laki-laki itu ingin dihormati. Laki-laki itu ingin dia berkuasa.
Laki-laki itu ingin dia superior. Jadi kalau kita berat minta maaf dengan mulut kita, minta maaf pakai WhatsApp. Kalau berat mau bilang maafkan aku ya, minta maaf pakai WhatsApp. Firaun aja pasti minder sih ngeliat kelakuan manusia yang satu ini. Walid. Sumpah ya merinding sebulu badannya aja kelakuan sekte agama sesat yang satu ini. Langsung aja baru gue Desta Fafot. Kali ini gue mau bahas salah satu series yang lagi viral belakangan ini berjudul Bidah. Pejamkan mata, bayangkan wajah Walid dan jangan berhenti berzikir. Sumpah ya, ada gila-gilanya orang yang satu ini. Bayangin aja ya kalau kalian punya guru atau pemimpin kayak si Walid ini, dimana semua aturan hidup itu diatur sama dia. Mulai dari tradisi minum air bekas rendaman kaki supaya berkah hidupnya karena dapat ridho dari si Walid ini, sampai ke masalah pernikahan paksa dan juga pernikahan batin ala Walid yang ngakunya sebagai utusan terakhir Tuhan. Nah, jadi ini adalah sebuah series yang berasal dari Malaysia yang mempunyai total 15 episode. Tapi per episodenya ini juga cuma sekitar 30 menit aja kok. Jadi nggak begitu bosen nontonnya. Bosen sih enggak ya, tapi gue yakin kalian pasti emosi selama nonton. Nah, jadi si Bidah ini tuh akan menceritakan tentang seorang pemimpin sekte sesat bernama Walid Muhammad Mahdi Ilman di tempat bernama Jihad Ummah. Diceritakan juga ya kalau si Walid ini udah punya 4 istri dan punya ratusan jamaah di pondok dan juga di luar pondok yang tersebar. Di sisi lain kita akan bertemu dengan Baiduri yang nggak sengaja ikut masuk ke dalam majelis si Walid ini karena nemenin ibunya yang suka kajian di sana. Dan juga kita akan bertemu dengan karakter yang bernama Hambali yang mereka berdua inilah yang kontra terhadap ajaran si Walid. Semoga aja ya Baiduri dan si Hambali ini bisa membongkar kebusukan si Walid ini di endingnya nanti. By the way, ternyata film Walid itu tidak tayang di Netflix, geng ya, di Viu, aplikasi Viu. Jujur ini dari tadi agak-agak spoiler nih, geng ya. Aku belum nonton nih. Aduh. Oke, kita lanjut lagi, geng ya. Dilakukan seorang Walid ini juga sebenarnya banyak terjadi di negara kita ya, Indonesia. Tapi yang lucunya bisa-bisanya ya di awal di disclaimer kayak begini. Gue sih tahu penulis dan juga filmmaker ini pasti mau cari aman aja kan. Menurut gue nih ya, nonton series yang satu ini tuh lebih horor daripada nonton film horor karena ini tuh menyangkut realita kehidupan yang mengangkat soal sekte, dan apalagi ya isu yang diangkat juga cukup relevan dan kayak terjadi di negara kita ini. Kayak pernikahan paksa sama orang yang lebih tua yang katanya ahli agama, sampai ke tradisi kayak air jampi-jampi dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan harus gua akui sih, Malaysia ini paling berani nih kalau mengkritik hal kayak begini. Contohnya dalam seri si Bidah ini. Tapi memang secara teknis jujur ini tuh memang biasa aja ya. Vibes-nya itu kayak nonton sinetron standar aja gitu. Mulai dari visual, sound sampai dengan teknik pengambilan gambar yang gitu aja. Nah, intinya buat kalian yang mau nonton ini harus bener-bener kuat ya imannya. Jangan kosong dan harus tetap waras selama nonton. Series ini tuh bisa kalian tonton gratis di aplikasi Viu. Dan let me know juga ya pendapat kalian kalau udah nonton, dan kita bahas di kolom komentar. Viu, oke. Saya ada beberapa aplikasi sih, geng ya, di TV saya, tapi saya belum nonton. Semoga ada aplikasi Viu, jadi tak payah untuk install, geng ya. Oke, sebenarnya film ini dibuat berdasarkan kisah benar, geng, tentang ajaran sesat yang pernah terjadi di Malaysia ya. Kata seseorang ya, kata salah satu netizen di video ini, geng ya. Nah, tak sangka pula ada pihak Indonesia yang kepanasan. Guys, lagi rame banget nih Terwalid-Walid. Yaitu serial Malaysia yang berjudul Bid'ah yang lagi viral belakangan ini. Serial ini mengangkat tema sekte sesat yang diperankan oleh tokoh bernama Walid Muhammad yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Beberapa adegannya kontroversial seperti ngikut yang meminum air bekas mandi Walid dan manipulasi berkedok agama. Aku nonton serial Bid'ah ini yang ada 15 episode dan jujur ngeri sih. Bukan cuman karena isinya tentang sekte sesat, tetapi hal ini bisa saja kejadian di dunia nyata. Ketika seseorang merasa paling suci mengaku sebagai imam dan orang-orang mengikuti tanpa tanya, tanpa pikir, disitulah batas antara iman dan manipulasi jadi kabur. Banyak yang haus akan pegangan hidup. Ada yang lagi rapuh, ada yang mencari makna. Di saat itulah siapapun yang tampil meyakinkan bisa dengan mudah dipercaya.
Tidak semua yang agamis itu dapat membimbing. Kadang malah memanfaatkan guys. penunggang Agama agama. dijadikan topeng, kepercayaan dijadikan ladang untung. Ya. Serial ini mungkin fiksi, tapi pesan moralnya itu nyata. Ya. Bahwa iman itu penting, tapi akal sehat tetap harus dijaga. Betul. Supaya kita tidak jadi pengikut yang buta. Dan tidak mudah tersesat dengan kata-kata yang terdengar suci. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Jadi kalau Kak ini kan berpendapat bahwa film ini fiktif ya. Tetapi geng, disclaimer geng ya, disclaimer di film tersebut memang fiktif ya. Tetapi ada beberapa komentar ya di video ini geng ya. Ini bukan fiktif. Tapi kisah nyata yang dilalui Erma Fatima. Tapi harus tahu akhirnya semua ditangkap dan dihukum oleh pihak pemerintah. Itu yang harus dipahami. Jadi sebenarnya kalau memang terasa ya ada beberapa kelompok ya atau organisasi ya yang tidak suka dengan film ini, mungkin marah, tersinggung, berarti bukan fiktif dong, realnya seperti itu. Makanya viral geng di Indonesia geng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue nih kaget, kenapa ya orang-orang di komen ngomongin Walid di setiap Dewi postingan boleh. apapun, postingan tentang jodoh, katanya amit-amit Walid gitu kan. Yang penting jangan Walid. Semuanya bikin video tentang Walid apaan kata gue. Dewi boleh. Gua buka lah tuh si Walid itu apaan sih? Ternyata series Malaysia ya. Yang keluar serem guys, jump scare. Walid nak Dewi boleh. Walid nak Dewi boleh. Allah Rabbi, utak-uget aing. Semrinding ya Jarang kakaknya drama ini. lokal yang tembus sampai ke negara jiran. Orang Indonesia keluar dekat FYP aku kan cakap pasal series apa kan. Rupanya bid'ah, mengisahkan tentang Baiduri lakonan Rena Diana dan Hambali lakonan Fatah Amin yang cuba untuk menyelamatkan ibu bapa mereka daripada terus sesat mengikuti satu kumpulan ajaran sesat yang diketuai oleh Walid Muhammad spoiler, lakonan Faizal geng. Hussein. This is the final week untuk series yang tengah viral ni. Kalau korang tak start layan lagi, korang boleh langgan di view secara ya, murah view. dengan menggunakan kod ViewHadam dekat website view.com. Nanti korang View.com. boleh dapat 20% diskaun. Aku baru setelah layan 12 episod. Memang lain macam pilihan Walid untuk isteri baru dia. Lepas tu dia boleh kait pula dengan Hang Tuah lah, Permaisuri lah, berkait kuat pula dengan Melayu kan. Macam-macam lah permainan ini. Walid ni untuk keep kuasa dia tu kan. And Gini, memainkan adegan parah orang ini. dia. Especially kaum wanita lah. Yang lelaki mostly tunggu turn untuk kahwin je. Tapi dalam beberapa episod sebelum ni pun ada lah yang mula start perasan bila Hambali dan Baiduri ni kasih ceramah, kasih cuci habis kan, bagi diorang faham apa yang Walid tengah buat sebenarnya. And kenalah dengan apa yang diorang set out to do, basically untuk tumbangkan Walid daripada dalam. Tapi still aku excited nak tahu macam mana everything going down dekat final episode nanti. So far ada 12 episod yang percuma yang korang boleh tengok dekat View tau. Daripada korang tengok klip-klip pendek-pendek dekat TikTok tu kan, better korang pergi View and tengok full episode. Kalau korang nak tengok, especially korang dah layan the final episode nanti, jadi penasaran please aku. leave a comment apa pendapat korang tentang the whole season untuk series yang viral ni. Nama yang duk dibincangkan dekat social media sebenarnya. Tak kisah Malaysia Raya tu keluar meme banyak kat Indonesia tau. Betul. Abang expect tak dia punya impact macam ni? Sampai ke Indonesia bang. Sampai orang pesan kat saya kat airport tau. Woi, ini Walid ni. Ini Faizal. Ini pelakonnya geng. Tu yang aku tahu benda ni viral bid'ah ni sebab kat sana. Dia marah, kemudian sekarang dia orang minta maaf lagi. Jangan rasa pasal benda tu memang akting yang menjadi. Ini geng pelakonnya. Macam dia minta maaf Faizal. Tapi memang dah expect lah bila Vivo offer ni memang expect memang akan jadi bualan hangat. Jadi dia dan mungkin ada percentage besar untuk dikecam. Tapi itu pada mulanya sajalah. Tapi sekarang ni apabila orang tahu yang Malaysia, Erma Fatima, kita semua nak menyampaikan mesej untuk menghindari ajaran sesat ni, jadi dia orang faham sebenarnya yang itu semua adalah acting lah. Yang menarik geng ya, terutama di TikTok ya, Walid, nah ini boleh, itu banyak sekali geng. Akhirnya geng, dasar netizen geng ya,
mereka mengulik masa lalu tentang Faizal, geng. Ternyata memang handsome. Wah, tak sangka ternyata masa muda Walid handsome, geng. Jadi ada ramai ya, ada banyak sekali video-video transisi Walid yang sekarang dengan Walid yang zaman dahulu, geng ya. Itu ya. Wah. Jujur sih Walis, gue stres banget nontonnya, tapi kayak seru, kayak candu gitu loh. Sebenarnya kayak banyak juga cuplikan-cuplikan Islami yang bikin kayak nampar gue gitu. Jadi kayak it's kind of true, but ya dia adalah salah satu ciri-ciri Dajjal sih. Kenapa? Karena dibalik 99% kebenaran dia selipkan tuh 1% kebohongan. Mainin deh tuh pakai agama, dan ini sebenarnya pernah terjadi di real life aku bakalan ceritain kalau kalian mau komen. Gue tuh heran ya guys, dari kemarin tuh banyak yang komen Walid suruh pejamkan mata, bayangin Walid. Gue bingung itu apa sih? Ternyata pas gue cari-cari emang lagi viral banget di TikTok. Itu tuh series Malaysia. Nih judul seriesnya tuh Bidah, nontonnya di View guys. Dia ada 15 episode apa ya gitu, setiap episode cuma 30 menit. Jadi si Walid tuh ini. Jadi series ini tuh nyeritain tentang sebuah sekte berkedok agama gitu. Terus istrinya banyak banget. Terus gue nonton cuplikannya sama kayak banyak gitu di TikTok. Ternyata cuplikannya ya ampun Tuhanku, mual banget. Gue mau muntah gue anjir. Apa sih? Tua bangka, istrinya tuh muda-muda terus banyak. Terus ya kalau nggak salah dia tuh setiap kali mau meminang istri harus menceraikan salah satu istrinya lagi. Terus kayak dia tuh bisa melakukan tipu daya berkedok agama gitu loh. Terus mereka tuh mau spoiler lagi. Gitu, enakin sama si tua bangka ini. Najis banget kan. Kalau mau nonton ada di View, gue sih gak nonton ya. Walid gue baru aja nonton series Bidaah nih gara-gara FYP gue isinya Walid semua. Jujur gue geli gitu ya nontonnya, tapi gue penasaran gitu sama ceritanya. Karena tuh gue kayak di smoothing, kata gue tuh lurus banget. Gue bingung banget kenapa tuh cewek-cewek pada nurut gitu sama si Walid. Itu pelet dari jenggot smoothingnya. Coba yang nonton series ini komen juga guys. Yang penting Walid nak anak-anak Walid pejamkan mata, bayangkan muka Walid, dan jangan berhenti berzikir selagi Walid tak suruh berhenti. Udah dengar tentang Walid, series Malaysia itu ternyata dari kisah nyata. Belakangan ini lagi rame banget sama series Malaysia yang berjudul Bidah atau Bidaah, gue bingung cara ngomongnya gimana. Series ini dilaporkan oleh View udah ditonton 1 miliar kali secara global. Saking boomingnya series ini nyampe ke Indo dan makin terkenal lah setelah scene-scene-nya Walid, Dewi dan pengikut Walid ini bertebaran di TikTok, makin hits lah. Kalau ngelihat adegan-adegan seriesnya, terdengar geli dan lucu, tapi ternyata ini tuh dari kisah nyata yang dialami oleh produser seriesnya sendiri. Sang produser Erna Fatimah nyebut kalau karakter Baiduri itu adalah dirinya sendiri, dan semua yang ada di series ininya tuh berdasarkan apa yang dia alami dan lihat saat masuk sekte tersebut. Sang produser menyebutkan sekte ini berada di luar Kuala Lumpur. Saat dia bergabung, dia merasa nyaman dengan sekte tersebut karena ajarannya benar, semua ilmu agamanya perfect. Tapi tiba-tiba anak-anak dalam sekte tersebut yang berusia 18, 19, 20-an tiba-tiba ditidurinya dengan alasan keagamaan. Erna pun mulai merasa sudah nggak bener nih. Dia pun juga menyebutkan bahwa pembuatan series ini bukan ingin mencoreng nama Islam, tapi karena ia ingin orang tahu masih banyak oknum-oknum seperti ini, dan jangan sampai ada lagi orang yang jadi korbannya seperti dirinya. Buat kalian yang udah nonton seriesnya, gimana? Jadi kebayang aku belum nonton seberapa seremnya ini karena dari kisah nyata ya? Aku belum nonton sih ya. Jadi sangat ingin nonton nih sekarang nih. Aduh, ya kalau memang seperti itu, geng ya, ceritanya seperti itu ya, series dari Bid'ah. Ya pasti ada oknum atau segelintir penunggang agama kebakaran jenggot nih, geng ya. Tembus 1 miliar penayangan. Ini beberapa kontroversi dalam serial Malaysia Bidaah. Serial viral dari Malaysia berjudul Bidaah kini tengah menjadi perhatian, tak hanya di Malaysia tapi juga di Indonesia. Sejak tayang perdana pada 6 Maret 2025 di View, serial ini sudah tembus lebih dari 1 miliar penayangan. Sekilas, serial ini menceritakan kisah Baiduri yang terjebak dalam suatu organisasi keagamaan sesat bernama Jihad Ummah. Organisasi ini dipimpin oleh Imam Al-Mahdi Ilman atau yang akrab disapa Walid. Dalam serial ini mengandung beberapa adegan kontroversial yang jadi sorotan publik. Meski hanya fiktif belaka, adegan dalam film Bid'ah yang diperankan oleh Walid sukses memicu emosi para penonton.
Salah satunya yang terkenal adalah adegan di mana para jemaah meminum air bekas mandi Walid dengan dalih mendapatkan keberkahan dari sang guru. Selain itu adalah kritik terkait pelecehan terselubung yang dilakukan oleh Walid kepada remaja putri di organisasi tersebut. Karakter Walid yang sejak awal memberikan kesan sebagai sosok ayah bagi para jemaah putrinya makin mudah untuk melakukan grooming, mengingat jemaahnya kebanyakan datang dari latar belakang keluarga broken home. Di balik suksesnya drama ini, di sisi lain bid'ah juga mendapatkan kontroversi terkait sebuah adegan yang menampilkan karakter Umi Robiatul yang menyentuh janggut Walid menggunakan kakinya. Adegan tersebut memicu perdebatan mengenai kesesuaian konten dan nilai-nilai Islam. Menanggapi hal itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM mengadakan pertemuan dengan pihak produksi untuk meninjau ulang dan melakukan pemotongan terhadap adegan tersebut. Gila, ya Allah, aku jadi ingin tahu, geng. Ingin nonton nih. Dari tadi agak-agaknya nih spoiler gitu, geng. Ada ramai yang tidak menyangka ya bisa seviral ini, geng ya. Begitu. Tapi yang heran, geng ya, agak disayangkan nih Indonesia tidak berani membuat ya film-film seperti ini, geng. Nah, apakah takut untuk memperbetulkan keadaan atau macam mana, geng? Harusnya buat film yang hampir seperti ini juga harusnya ya. Itu, geng. Ya Allah. Oke, kita lanjut lagi, geng ya. Masih panjang nih videonya nih. Ujang kemete, bayangkan muka Wali. Ujang kemete, bayangkan muka Wali. Amit-amit, Bang Bayi. Ujang kemete, bayangkan muka Wali. Kamu nggak tahu Walid masa muda, Kak. Dulu kamu nggak tahu sih ya, Faisal ketika masih masa muda, wah handsome top itu. Ujang kemete, bayangkan muka Wali. Aduh. Wali. Sampai merinding jijik kan. Ujang kemete, bayangkan muka Wali. Itulah. Melalui alur cerita yang penuh kontroversi, Bid'ah menyindir kebiasaan-kebiasaan yang masih kerap terjadi di tengah masyarakat kita. Kebiasaan yang selama ini dianggap normal, tapi sebenarnya menyimpan banyak penyimpangan yang dibungkus rapi dengan simbol keagamaan. Tokoh utama dalam serial ini adalah Walid, seorang pemimpin sekte sesat yang mengatur kehidupan para pengikutnya dengan cara yang sangat ekstrim. Dari ibadah, perilaku sehari-hari, hingga praktik menyimpang seperti pernikahan paksa, bahkan sampai ritual minum air bekas rendaman kakinya. Ia mengklaim sebagai utusan Tuhan dan para pengikutnya menelan mentah-mentah semua perintahnya tanpa mempertanyakan. Yang bikin miris, cerita seperti ini tidak hanya terjadi di layar. Dalam kenyataan, kita pernah mendengar kasus-kasus serupa di Indonesia. Entah itu praktik spiritual yang melenceng, pemanfaatan status tokoh agama untuk kepentingan pribadi, hingga budaya tunduk yang tidak sehat. Semua ini terasa akrab. Bahkan jika tak diangkat dalam drama pun, kita tahu itu ada. Malaysia melalui serial ini tampil berani menyuarakan kritik sosial. Sementara kita di sini masih sering terjebak dalam sikap defensif setiap kali ada yang mencoba membahas topik sensitif seperti ini. Tapi bagi saya pribadi, film ini bukan ajang pembanding, melainkan pengingat keras bahwa kita perlu lebih terbuka, lebih sadar, dan tidak terus-menerus menutup mata terhadap penyimpangan yang dikemas dalam simbol suci. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa konten ini bukan untuk mempermalukan atau menyudutkan siapapun. Sebaliknya, mari kita jadikan ini sebagai bahan pelajaran bersama. Kita perlu belajar dari keberanian Malaysia dalam mengangkat isu sosial yang pelik ya, bukan untuk dibandingkan, tapi agar kita juga bisa membenahi diri. Jadi ambil yang baik, buang yang keruh, geng. Begitu. Nah, karena memang kenapa sih ya? Kenapa Indonesia lebih banyak dapat nonton drama ini? Karena realitinya di sana, geng ya. Di Malaysia ada, tapi nggak sebesar ini, geng ya. Nggak sebesar itu. Jadi oknum-oknum penjual agama dan oknum-oknum politik sebenarnya
Tak mau, geng. Kita ini cerdas itu gak mau. Sebab itu oknum maksud saya, geng ya. Oknum ini lagi gencar-gencarnya nih menghambat supaya info benar itu tidak sampai ke kalian, geng ya. Kenapa film Malaysia ini sangat viral dan sukses, bahkan sampai bisa memberikan tamparan keras, geng ya, karena memang realitinya itu di sini begitu, geng. Di Malaysia ada, tapi mungkin tidak sebesar ini ya, tidak sebesar yang ada di negara sebelah begitu, geng. So kalau menurut kalian sendiri camana, geng ya, boleh komen di ruang komentar. Dan jujur, geng, aku akhirnya jadi sangat penasaran sekali ya, rasa teringin tahu ya, macam mana sih sebenarnya ya film series dari Bid'ah atau Walid ini, geng. Oke lah, kita nonton. Saya akan nonton, aku nonton ya, karena tadi kata informasinya itu setiap film durasinya hanya 30 menit. Jadi saya rasa tidak mungkin bosan ya. Kita akan lihat, geng, kita lihat, dan saya akan coba memberi kesimpulannya nanti. Oke, geng, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Cukup panjang, tapi saya harap semoga kawan-kawan sudi nonton dari video ini sampai dengan selesai, geng ya. Dan oke, seperti biasanya kalau ada video yang menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita reaction bersama-sama, silakan kirim link videonya di Instagram, geng. Dan saya minta maaf, geng, apabila kalau mungkin ada salah-salah kata atau kesalahan kata-kata, geng ya, dari awal video sampai di akhir video. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Indonesia. Bye-bye, geng. Walid, pejamkan mata. Jangan lupa bayangkan Walid, lalu berzikir.